Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa Mariani dengan NIM H540 1221099 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi VAR atau yang sering kita kenal dengan Vector Auto Regression. Ini adalah untuk memenuhi mata kuliah ekonometrik lanjutan Ekonomi Syariah. Oke, next. Apa sih pengertian VAR atau Vector Autoregression? Yaitu adalah suatu model statistik yang menangkap hubungan dinamis antar beberapa variabel waktu atau yang kita kenal dengan sebutan time series secara simultan. Yang pertama, setiap variabel dalam sistem dijelaskan oleh lag, yaitu nilai waktu sebelumnya dari dirinya sendiri dan lag dari semua variabel lain. Yang kedua, tidak perlu ada asumsi tentang variabel mana yang eksogen, yaitu sebagai penyebab, atau endogen sebagai akibat. Selanjutnya, mengapa kita perlu menggunakan VAR? Yang pertama, untuk mengatasi masalah endogenitas. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan interdependen antar banyak variabel dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, mampu memprediksi sistem variabel makroekonomi secara lebih akurat dibandingkan model satu variabel atau yang kita kenal dengan sebutan univariat. Dan yang keempat, membantu melihat efek kebijakan ekonomi dan shock eksternal melalui impulse response function dan juga variance decomposition. Oke, selanjutnya ini adalah jenis-jenis uji multivariat yang dimana kita harus mengecek dulu stasionaritasnya. Apakah di level semua atau di first difference semua atau campuran di level maupun di first difference. Apabila di level semua, kita menggunakan VAR biasa atau OLS. Sedangkan di first difference semua, kita cek apakah terkointegrasi atau tidak. Apabila tidak, maka menggunakan VAR FD atau VAR first difference. Sedangkan terkointegrasi menggunakan ECM atau VECM, yang ini sudah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan untuk campuran, kita cek juga nih kointegrasi atau tidak. Apabila terkointegrasi menggunakan ARDL bond test, sedangkan tidak terkointegrasi tidak bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya, siapa, kapan, dan di mana kita menggunakan uji VAR ini? Yang pertama, biasa digunakan oleh peneliti ekonomi untuk menganalisis keterkaitan inflasi, suku bunga, output, dan juga yang lainnya. Kedua, pemerintah dan juga bank sentral, di mana untuk merumuskan kebijakan berbasis hubungan antar variabel makroekonomi. Yang ketiga, akademisi dan konsultan ekonomi, yang dimana untuk membuat model prediktif dan simulasi kebijakan. Kapan? Yang pertama, pasti saat terdapat masalah endogenitas, seperti yang sudah disebutkan pada bagian mengapa. Yang kedua, saat terdapat lebih dari satu variabel time series yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, ketika asumsi eksogenitas tidak bisa ditentukan dengan tegas. Dan yang keempat, dalam peramalan jangka pendek dan analisis dinamika sistem ekonomi setelah adanya perubahan kebijakan atau shock eksternal. Di mana? Yang pertama, makroekonomi seperti analisis hubungan antara GDP, pengangguran, inflasi, dan yang kedua, keuangan, yang dimana ini adalah hubungan antara harga saham, suku bunga, maupun nilai tukar. Dan yang ketiga, itu adalah perencanaan kebijakan, yang dimana untuk mengevaluasi efek perubahan suku bunga terhadap konsumsi dan juga investasi. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, bagaimana sih tahapan estimasi VAR sendiri? Yang pasti, yang pertama kita harus uji stasionaritas atau uji root test. Yang dimana kita harus cek dulu nih, apakah semua variabelnya itu terstasionaritas di level atau di first difference. Jadi tidak boleh ada campuran. Harus di salah satu level atau first difference. Oke, selanjutnya itu adalah penentuan lag optimal. Kemudian, uji kausalitas Granger yang dimana ini untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain. Yang keempat, uji stabilitas VAR yang dimana ini modal dikatakan stable ketika R, root table, atau nilai modulus harus kurang dari satu, jadi tidak boleh lebih dari satu. Yang kelima, uji kointegrasi. Nah, uji kointegrasi itu sendiri untuk mengetahui apakah akan ada keseimbangan jangka panjang, yaitu kesamaan pergerakan dan juga stabilitas hubungan di antara variabel-variabel di dalam penelitian. Yang keenam, itu ada estimasi VAR. Yang ketujuh, ada analisis IRF, yang dimana ini untuk menjelaskan dampak dari guncangan atau shock pada satu variabel terhadap variabel lain. Dan yang terakhir, yaitu adalah analisis IRF, yang dimana ini untuk mengetahui variabel mana yang paling berkontribusi. Oke, sekian untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan langsung ke olah data uji VAR. Di sini kita buka terlebih dahulu, saya masih ada datanya. Kita buka terlebih dahulu RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai RScript-nya.
untuk mempercepat juga, tapi kalau misalnya belum punya, nanti kalian bisa tambah R-script di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data terlebih dahulu dengan mengklik file, import dataset dan from Excel. Karena data saya berupa Excel, lalu browser, lalu ini kita cari di mana kalian menyimpan data yang akan kalian uji. Ini ada data var1, kita klik open, dan di sini saya akan mengubah nama datanya, filenya menjadi data. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini masih berupa karakter. Nah, ini kita harus ubah menjadi numerik agar bisa terdeteksi dan terhitung oleh sistem RStudio-nya. Oke, langsung kita import saja. Setelah diimport, kita lihat di sini. Oh, sorry, ini masih belum ke save ya. Kita ulang lagi, import dataset from Excel, browser, download data file ini. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan bahwa saya menggunakan data inflasi dan juga indeks produksi, yang dimana ini saya ambil dari BPS tahun 2020 hingga 2023 merupakan data bulanan. Dan di sini kita ubah lagi menjadi numerik. Oke, kita klik import. Nah, ini data yang sudah ada ya. Lalu di sini kita kembali lagi ke R-script. Lalu di sini kita akan meload library penting seperti ATSA untuk time series analysis, VARS untuk VAR modeling, Ursha untuk integrasi analisisnya. Kita langsung blok saja, klik run. Nah, apabila kalian masih belum punya package-nya, kalian bisa install di sini, lalu kalian klik package-package yang akan digunakan seperti ATSA, VARS, dan maupun Ursha. Nah, atau kalian bisa centang manual di sini tanpa mengetik di R-script-nya. Selanjutnya kita akan men-set data yang dimana kita akan menghapus kolom pertama yang tadi berupa tanggal, bulan, maupun tahunnya. Lalu kita klik run. Lalu di sini kita akan men-set data yang dimana mengubah jadi time series bulanan mulai Januari tahun 2020 dengan frekuensi 12 karena ini merupakan data bulanan. Lalu kita set data terlebih dahulu karena tadi telah diubah dan ini adalah data yang terbarunya. Sudah di-set menjadi time series. Oke, selanjutnya kita akan melakukan plot data yang dimana kita akan memvisualisasi seluruh variabel dalam dataset secara terpisah. Oke, kita klik run. Nah, di sini itu adalah plot data sendiri itu untuk membantu melihat pola awal, tren musiman, atau volatilitas di masing-masing variabel. Ini bisa dilihat bahwa kedua masing-masing data ini cenderung naik turun ya, apalagi si PBS ini banyak banget yang cenderung turun. Oke, selanjutnya kita akan uji stationitas atau ADF test, yang dimana menggunakan augmented decay Fuller atau ADF test untuk memeriksa apakah variabel inflasi dan si IPIBS stasioner di level atau di first difference, atau bahkan tidak keduanya. Kemudian kita akan uji dulu, kita langsung blok saja karena ini biar langsung. Nah, itu penjelasannya apabila mereka ini tidak 0,01 karena menggunakan RStudio dengan sesuai ketentuan masing-masing stasionaritasnya, maka hasilnya itu stasionernya di mana gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di ADF test yang sebentar. Yang inflasi ini bisa kita lihat bahwa value-nya ini belum semuanya stasioner. Maka kita akan melanjutkan ke first difference. Yang di sini 0,01 semua. Bisa kita simpulkan bahwa inflasi itu sudah stasioner di first difference. Nah, kita juga bisa lihat di IPIBS, bisa kita lihat bahwa di tipe 1, tipe 2, ini belum stasioneritas karena masih di atas 0,01, hanya tipe 3 yang stasioneritas. Selanjutnya bisa kita first difference lagi untuk IPIBS-nya bisa kita lihat bahwa ini sudah stasioneritas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel itu, inflasi maupun IPIBS, itu adalah stasioner di first difference. Maka data hasil first difference ini bisa dilanjutkan untuk analisis VAR. Sorry. Lalu kita pilih lag optimal atau VAR select di data difference-nya. Nah, ini tuh untuk menentukan jumlah lag terbaik untuk VAR model berdasarkan beberapa kriteria seperti AIC, BIC, dan juga HAKI. Oke, selanjutnya kita run. Ini VAR select, test data, lag maksimalnya 10. Oke,
Oke, ini bisa dilihat AIC-nya. Kemudian H-nya bisa dilihat, FZ dan FPF-nya bisa dilihat. Nah, ini kita lihat di sini saja bahwa EIC-nya itu 3, dan ini cenderung 1 dan 3, maka kita pilih leg-nya 3, karena si RCD ini menyarankan untuk menggunakan leg 3. Maka kita akan membangun model VAR dengan 3 leg. Oke. Selanjutnya kita estimasi VAR pada data difference, yang dimana mengetik var test data P3 karena tadi like-nya 3 tipe count, yang dimana ini membuat model var dengan data yang sudah di differencing menggunakan 3 like dan dengan intercept yang dimana tipe sama dengan cost yang ini. Oke, kita run. Nah, ini model awal sudah terbentuk, siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah persamaannya, di mana inflasi-inflasi L1, inflasi IPIBS L1 ditambah inflasi L2 ditambah IPBS L2, dan selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat juga untuk persamaannya. Kita langsung saja cek stabilitas VAR-nya atau root test. Oke. Nah, ini tuh untuk menghitung akar karakteristik atau eigenvalues dari model. Nah, syaratnya semua akar itu harus di dalam lingkaran satuan atau modulus kurang dari 1. Kita langsung blok saja keduanya, lalu kita klik run. Nah, ini bisa dilihat bahwa roots-nya itu sudah di dalam lingkaran satuan atau modulusnya sudah kurang dari 1, 0,86, 0,69, dan seterusnya. Nah, karena ini stabil, berarti var valid untuk digunakan dalam IRF dan juga varian decomposition. Selanjutnya, kita cek kointegrasi dan juga summary model, yang dimana kita melakukan uji kointegrasi Johansson untuk mendeteksi adanya hubungan jangka panjang antar variabel, yang dimana ini ada summary coin test-nya dan juga var FD-nya untuk mengecek kointegrasinya sendiri. Nah, ini kita klikkan saja. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini saja bahwa tes statistiknya itu lebih kecil dibandingkan dengan 10, tes 10, statistik F5, dan 1. Dan juga R yang sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kointegrasi. Lalu kita juga cek yang ini, kita klikkan, dan ini juga hasilnya bisa dilihat. Maka dapat disimpulkan ini tidak ada kointegrasi, maka bisa lanjut menggunakan VAR. Tapi apabila ada kointegrasi, maka seharusnya menggunakan VCM. Oke, selanjutnya kita uji diagnostik, yang dimana ini tuh adalah serial correlation test. Apakah ada autokorelasi, kemudian nanti kita cek historisitas atau ada variasi yang tidak konstan, dan juga normalitas apakah residual itu berdistribusi normal atau enggak. Oke, kita klikkan. Oh ya, untuk penjelasan untuk ketiga hal ini, modal VAR yang baik itu harusnya nggak ada autokorelasi, nggak ada heteros, dan juga berdistribusi normal. Maka kalau misalnya enggak, maka harus ada yang direvisi dari data tersebut. Kita klik run saja. Nah, ini bisa dilihat bahwa value dari autokorelasi itu 0,9. Nah, maka dia itu menolak 0, maka tidak ada autokorelasi, karena harusnya di bawah 0,05 baru ada autokorelasi. Selanjutnya kita cek heteroskedastisitas, yang dimana harusnya tidak ada, kita klik run. Ini pun sama, di atas 0,6, maka dia itu tidak ada heteroskedastisitas. Maka bisa lanjut untuk uji diagnostiknya. Lalu kita cek normalitas residualnya. Kita run saja. Dan ini bisa dilihat bahwa ini hasilnya 0,002, yang dimana data di sini berarti sudah berdistribusi normal. Oke, kita bisa lanjut ke bagian impulse response function atau IRF. Yang dimana itu kita untuk melihat bagaimana shock atau kejutan di satu variabel mempengaruhi variabel lain selama beberapa periode ke depan. Oke, setelah kita nah ini tuh saya akan memprediksi untuk 25 bulan ke depan. Kita klik run. Ini juga kita klik run plotnya untuk kita melihat plotnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat si garis merahnya ini sangat datar di sekitar 0. Nah, ini berarti shock pada inflasi itu hampir tidak mempengaruhi inflasi itu sendiri dalam jangka waktu ke depan. Tidak ada respon signifikan, bisa jadi karena inflasi sudah terkontrol atau karena data difference membuat respon langsungnya minimal untuk si data inflasinya. Sedangkan untuk IPIBS bisa kita lihat
Untuk di grafik yang ini, yang inflasi yang ini, terlihat ada respon positif yang cukup cepat. IPPBS ini naik sebagai reaksi terhadap shock inflasi, yang dimana puncak responnya itu terjadi sekitar periode 2 yang ini maupun sampai 3 yang dimana kemudian menurun secara bertahap. Namun garis confidence interval garis putus-putus menunjukkan bahwa efek ini tidak sepenuhnya signifikan secara statistik di semua periode karena garis nol kadang masuk di antara si CI-nya ini. Nah, ini berarti shock di inflasi mungkin mempengaruhi PIBS dalam jangka pendek, tetapi efeknya lemah dan cepat memudar. Oke, jadi pada kesimpulannya sendiri, shock pada inflasi itu tidak mempengaruhi inflasi itu sendiri secara signifikan, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian shock pada inflasi mungkin memberikan efek awal ke PIBS, namun efek tersebut kecil, temporer dan tidak sepenuhnya signifikan. Dan yang terakhir itu hal ini kembali menegaskan bahwa hubungan antar variasi inflasi dan juga PIBS dalam mode VAR ini relatif lemah. Selanjutnya kita cek varian decomposition atau FFVD-nya. Kita box saja langsung. Oke. Nah, ini bisa kita lihat bahwa garis merah, oh iya, sorry, ini sepertinya ada error. Kita klikkan, oops, FD-nya. Nah, oke, selanjutnya ini bisa kita lihat untuk si eh, FFVD-nya sendiri yang inflasi maupun IPBS yang dimana si varian decomposition atau FFVD ini adalah berfungsi untuk mengukur beberapa proporsi variasi suatu variabel yang disebabkan oleh shock di variabel itu sendiri dan variabel lain. Nah, untuk FFVD untuk inflasi sendiri dari horizon 1 sampai 18 bulan, variasi kesalahan prediksi atau forecast error pada inflasi sebagian besar dijelaskan oleh dirinya sendiri. Yang di mana ini adalah warna gelap nih, inflasi. Oke, pengaruh dari IPBS ini terhadap inflasi itu sangat kecil nih, yang putih-putih ini. Sepanjang horizon hampir mendekati nol. Artinya inflasi di masa depan lebih banyak dipengaruhi oleh shock pada inflasi itu sendiri, bukan dari pergerakan IPIBS sendiri. Oke, selanjutnya FFID untuk si IPIBS-nya sendiri. Sepanjang horizon 1 sampai 18 bulan, variasi kesalahan prediksi IPBS sepenuhnya dijelaskan oleh dirinya sendiri, warna putih nih ya, warna putih. Inflasi hampir tidak memberikan kontribusi terhadap variasi IPIBS, di mana artinya dinamika IPIBS sepenuhnya bersifat self-driven dan tidak tergantung pada shock di inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang saya olah ini, kedua variabel inflasi maupun IPIBS dalam mode saling independen dalam hal kontribusi terhadap era prediksi. Yang mana yang kedua tidak ada interaksi kuat antar variabel berdasarkan FFVD ini, seperti yang di sini. Kemudian dinamika masing-masing variabel didominasi oleh shock internalnya sendiri. Jadi rata-rata untuk si inflasi maupun IPIBS ini lebih dominan dipengaruhi oleh dirinya sendiri dibandingkan dengan variabel lawannya, atau maksudnya kayak inflasi tidak terlalu dipengaruhi oleh IPIBS dan sebaliknya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.